Ya. Yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa, tapi saya nomor satu. Jadi bukti Becker kayaknya kok dendam bener sama gue ini gimana? Emang gue salah apa? Kepada publik, bukan karena no viral, no justice. Izin stage ya. Ini Bang Egy komplain guys. Komplain kenapa kok daftar di tersangkanya itu klaster itu dia nomor 1 dia namanya disebutin Bang Egy Sujana. Dia kayaknya mulai pecah kongsi nih sama Roy Suryo CS ini kan ya. Egy Sujana manusia bego, manusia pukima dan manusia asu ya kan. Inilah manusia-manusia tolol ini. Sudah tua bangka, sudah bawa tanah, tapi tidak pernah memperbaiki diri, malah membuat kesalahan dan banyak dosa. Inilah Egy Sujana, kau tuh sudah bawa tanah gitu loh, sudah uzur. Kok bisa jadi advokat kau? Cocoknya kau ini jadi alpukat, bukan advokat. Gi, yang kau bicarakan ini hak imunitas advokat. Hak imunitas advokat itu gugur apabila dia melakukan kejahatan. Kalau seandainya advokat tidak bisa dituntut, enak betul jadi advokat. Suka-suka menghina orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, karena tidak bisa dituntut. Gi, belajar lagi kau. Coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael, nomor 1. Ibu, saya justru kasihan sama ibu loh bu. Udah capek-capek ngomong malah dicuekin tuh sama Bang Egy itu. Udah bu, berhenti aja jadi pengacaranya, ya. Nggak dianggap ibu di situ. Udah capek-capek ngomong bang, malah dicuekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Mbah Egy yang sepertinya tidak terima ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Bukan hanya itu, ya, karena ternyata Mbah Egy ini ditetapkan sebagai tersangka dengan nomor urut 1. Nomor urut pertama ya. Aduh, Egy ada aja kau ini ya. Dia pun mulai menyindir-nyindir teman-temannya, Samad disindir ya kan. Host setannya TV juga disindir ya. Karena faktanya mereka berdua tidak menjadi tersangka. Tapi Mbah Egy jadi tersangka. Padahal dia udah ngacir ke luar negeri. Dan setiap dipanggil tidak pernah hadir. Ya justru itu Gi, karena kau nggak pernah hadir, jadinya kau ditetapkan sebagai tersangka karena kau tidak pernah melakukan pembelaan diri ya. Aduh. Tenang Bah, intinya tenang Mbah Egy ya. Nanti pasti ada klaster 3 dan juga ada klaster 4. Jadi orang-orang yang belum masuk klaster 1 dan 2 nanti menyusul di klaster 3 dan 4. Pasti akan banyak terungkap fakta di persidangan nanti ya, dan itu akan menyeret orang-orang baru sebagai saksi dan kemudian juga sebagai tersangka. Jadi nggak usah iri ya Mbak ya, nanti semua kebagian kok ya. Dulu saling dukung ya, saling bantu, begitu penetapan tersangka dan jadi tersangka malah saling serang. Pada cari selamat sendiri-sendiri. Ya iyalah, bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seluruh dunia hari ini tentang proses hukum ijazah palsu ini sangat seksi di luar sana. Nah ini surat ini resmi. Dan anehnya ditersangkakan sepihak. Ini sebentar. Ini yang buat saya khusus. Mungkin dalam hal ini yang buat saya menyampaikan kepada publik, bukan karena no viral, no justice, tapi kita berharap tolong profesionalitas kita dalam penegakan hukum jelas dan pasti untuk mencari keadilan dan untuk kepastian hukum itu sendiri. Kalau masalah tersangka nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Biar ada kepastian hukum, tapi tolong fight, tolong jangan mengada-ngada juga gitu. Iya kan Bang? Iya. Dalam hal ini kita Mana yang tenang-tenang?
beralasan kita harus mengadakan rapid. Dan kita sebelum rapid kita minta gelar secara khusus. Ini sorot dulu ya, boleh. Pegang boleh. Nah, ini tadi tinjau dulu, ini yang bisa ditinjau. Ini yang minta ditinjau ulang ya. Nggak bener soalnya. Apa yang nggak benar bisa dibaca? Ini kurang tepat dan tidak. Ini ayat-ayatnya ini nggak bener sih. Ayat yang disampaikan, Di sini ada sih. yang dituduhkan, belum ada pembuktian, belum ada kesaksian yang kami hadirkan. Kami bisa saja menghadirkan ahli. Keterangan-keterangan kami, pembuktian-pembuktian kami bisa kami Tidak ada serahkan. gelar khusus. Tidak ada gelar khusus. Jadi nggak bisa ini terlalu 10 nama, 8 nama. kriminalisasi 8 nama. dan Saya nomor sepihak. 1 dulu, Pak. Ya, tidak bisa hukum Ini itu sepihak. dalasal mereka. Tidak bisa apapun Ini nomor dilakukan 1, dengan Bos. sepihak. Nah, Tolong ya. Yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa, tapi saya yang nomor 1. Ini bukti dari Baker. Kayaknya kok dendam bener sama gue ini, gimana sih? Emang gue salah apa ya? Tuh lihat tuh, Roy Suryo aja nomor 6 tuh. Om Michael kagak ada. Nggak ada Michael. Abraham Samad, saya nanya nih, Abraham Samad kenapa nggak ada? Ada adil apa Abraham Samad? Ya, makanya. Emang bisa dirdilan? Ya nggak tahu lah. Iya, makanya. Ya, kenapa Abraham Samad nggak ada, woi? Nggak, kenapa dianggap Bang Egy dirdilan? Nomor Bisa ditersangkakan. ini fakta loh. Kan aneh ini. Saya nomor 1, lihat bos, nomor 1. Oke, coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael, nomor 1. Wah, ini kalau ini teroris kelas 1 gitu. Tapi Bang sudah ada panggilan Bang? Hah? Iya ini. Oh ini, oke langsung ya. Jadi jujur aja, tadi katanya Abraham Samad dildilan. Iya. Diduga ya, kemungkinan ya. Nggak boleh kita Nah, Bang Egy aja dianggap juga dildilan, Bang. Ya, Tapi dia didudul, akhirnya ditersangkakan juga. Abang coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael, nomor 1. Ibu, saya justru kasihan sama ibu loh, Bu. Udah capek-capek ngomong malah dicuekin tuh sama Bang Egy itu. Udah Bu, berhenti aja jadi pengacaranya. Ya, nggak dianggap ibu di situ. Udah capek-capek ngomong bang, malah dicuekin. Kepada publik, bukan karena no viral, no justice. Izin stage ya. Ini Bang Egy komplain guys. Komplain kenapa kok daftar di tersangkanya itu klaster itu dia nomor 1 dia namanya disebutin Bang Egy Sujana. Dia mulai kayaknya ini mulai pecah kongsi nih sama Roy Suryo CS ini kan ya. Ini bener-bener nih si Roy CS ini ninggalin Bang Egy nih. Sekarang dia kewalahan nih. Jadi sekarang ini Bang Egy ini waduh patut di kita support ini Bang Egy ini ya kan. Iya Bang. Jadi makanya Bang jangan ikut-ikutan sama Roy CS Bang ya. Bahaya dia itu Bang. Nah gini Bang. Nah Bang Egy juga sebutin kan ini kok kenapa tiba-tiba kok ditersangkakan gitu kan? Nggak ada surat panggilan, nggak ada apa namanya ditanya-tanya atau apa gitu kan? Tiba-tiba langsung tersangka gitu kan? Ya Bang kan waktu itu Bang Egy kan lagi di London Bang, makanya kepolisian kemarin nyari-nyari nggak ketemu sih Bang gitu kan? Nah sekarang kan pulang ya pas kebetulan lah Bang langsung masuk ke Bang ya. Oke Bang, pokoknya jalanin aja lah Bang. Jangan kalau nanti dipanggil Bang datang aja Bang. Ceritain Bang sejujur-jujurnya Bang. Lebih baik menyelamatkan diri Bang daripada nanti masuk juga kayak Roy Bang. Ya kan 12 tahun lama Bang. Gila mendingan enak di luar Bang. Ya kan kayak Bang Egy juga bilang katanya nggak mau lagi di penjara kan Bang ya. Iya Bang di penjara mah nggak enak Bang. Ya kan kalau aku jadi Bang Egy sih aku akan bicara apa adanya Bang biar semuanya pokoknya arahannya si Roy aja lah semuanya dah gitu kan yang Roy anyway yang keluar di media banyak Bang ya kan oke lah gitu Bang semangat Bang oke guys ya kita juga harus semangat juga guys ya kita lihat nanti perkembangannya minggu ini pasti ada berita yang seru guys ya oke guys tetap semangat ya dan pikirannya selalu cerdas. Thank you guys. Ya. Yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa tapi saya nomor 1.
Jadi bukti bekel. Kayaknya kok dendam bener sama gue lu gimana sih? Emang gue salah apa ya? Tuh lihat nah, Roy Suryo aja nomor 6 gitu. Lu Michael kagak ada. Gak ada Michael. Abraham Samad, saya nanya nih, Abraham Samad kenapa gak ada? Ada adil di apa Abraham Samad? No. Nah, emang bisa dibilang? Tidak tahu. Iya makanya. Kok dia nggak ada, woi? Hukum itu. Kok saya nggak pernah diperiksa, tiba-tiba jadi tersangka? Egy Sujana manusia bego, manusia pukima dan manusia asu ya kan. Inilah manusia-manusia tolol ini. Sudah tua bangkas, sudah bawa tanah, tapi tidak pernah memperbaiki diri, malah membuat kesalahan dan banyak dosa. Inilah Egy Sujana, kau tuh sudah bawa tanah gitu loh, sudah uzur. Seharusnya tuh gimana ya, kau tuh harus memperbaiki diri, memperbaiki sikap, bagaimana berkarakter, bagaimana berperilaku, bukan merasa sok hebat sendiri. Kau tuh adalah orang-orang yang mempunyai pikiran dan hati yang sangat keras gitu loh, kayak batu. Makanya kau tidak disukai oleh rakyat negara ini. Kami sebagai pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran ya, sangat mendukung jikalau kalian semua ditetapkan sebagai tersangka. Itu karena ulah kalian sendiri. Kami sangat mendukung gitu loh. Jadi untuk pihak kepolisian segera Pak ditetapkan secepatnya gitu loh. Ditangkap supaya mereka ini semua tidak membuat keributan, kegaduhan negara ini. Inilah manusia-manusia asu, manusia-manusia sampah di negara ini. Habis pikir dengan gerombolan manusia seperti ini, entah apa yang dipikirkannya. Habis pikir rasanya. Beginilah orang-orang tidak jelas kayak Egy Sujana ini. Saya bertindak dalam konteks yang dilaporkan ini sebagai advokat. Egy Durjana ini tidak terima karena dia ditetapkan sebagai tersangka. Menurut si Egy, saya bertindak dalam konteks yang dilaporkan ini sebagai advokat. Dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Oleh karena itu, sebagai advokat, menurut pasal 16 tadi, tidak bisa digugat perdata dan tidak bisa dituntut pidana. Itu undang-undang loh ketika membela kliennya. Kok bisa jadi advokat kau? Cocoknya kau ini jadi alpukat, bukan advokat. Gi, yang kau bicarakan ini hak imunitas advokat. Hak imunitas advokat itu gugur apabila dia melakukan kejahatan. Kalau seandainya advokat tidak bisa dituntut, enak betul jadi advokat. Suka-suka menghina orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, karena tidak bisa dituntut. Gi, belajar lagi kau, ya. Kau tidak pantas menjadi advokat, yang cocoknya kau ini jadi alpukat biar tidak bisa dituntut. Gi, persiapkan mental, ya. Banyak-banyak istirahat, Gi. Makan yang cukup, yang bergizi, minum vitamin. Biar sehat nanti kau di penjara. Kan enak kau di penjara, berapa orang kalian tuh? 8 orang. Apa nggak bisa main bola kan dalam? Egy Sujana, selamat, ya. Biar tahu kau dulu menjaga muncung kau tuh nggak gampang sekali merendahkan, menghina, memfitnah mantan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Teman polisi belum terlambat. Jangan Anda teruskan ke jaksa kemana. Pasti nanti kita lakukan pra peradilan. Jadi biasanya itu nanti dipermalukan kalian ini polisi. Karena aneh secara ilmu hukum kok kalian lakukan yang aneh gitu. Kan Indonesia bos, malu, bahkan akuarium dunia gitu nih, kelihatan ikan-ikan yang kemana berjalan kok kelihatan. Jadi oleh karena itu saran saya, ya, internal kepolisian kita semua bersahabat, kita berteman, ya, jangan ada permusuhan dalam kita, tegakkanlah hukum. Nah, kenapa nanti problem seriusnya kepada Presiden Prabowo? Kenapa? Dia telah berjanji demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi Allah. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Anda itu dikutip aja. Pasal 9 UUD 45. Kenapa sekarang jadi lembut dan bijaksana? Nggak seru. Ayo dong. Mana jiwa iblismu, Egy? Mosok tampak kayak setan tapi ngomongnya jadi lembut gitu? Sekarang kok jadi melempem kayak apem basi? Ayolah, tunjukkan jiwa iblismu.
Atau jangan-jangan kamu udah mulai takut ya? Takut masuk penjara lagi? Di penjara itu nggak enak kan? Ruangan sempit, dan banyak tikus. Mau kemana-mana nggak bisa. Dulu kan kamu pernah ngerasain. Kalau nggak mau masuk penjara tuh makanya mulut dijaga. Jangan asal bacot. Negara kita ini negara hukum. Kalau sekiranya merugikan orang lain ya bisa kena hukuman. Sekarang kamu cosplay jadi orang bijak, bicaramu santun. Itu nggak cocok sama mukamu Egi. Harusnya muka setan kayak kamu itu omongannya yang kejam lah. Harus bengis dan sadis. Tapi kau itu memang manusia culas pinter sandiwara. Hidupmu penuh drama. Kemarin dengan bengis dan keji kau hina-hina Pak Jokowi. Dan sekarang kau seolah-olah merasa tak berdosa. Ngemis-ngemis minta polisi tidak melanjutkan perkaranya. Ini namanya sih kamu benar-benar setan. Kelicikanmu itu udah kayak setan. Tapi kalau diadu dengan setan asli, pasti setan yang asli bakal minder deh. Wajahmu bengis, bagaikan iblis, tapi hatimu ciut nyalimu tipis. Suka menggaduh, suka menghasut, tapi sembunyi saat waktunya ribut. Tampangmu seram, hatimu kayak apem, wajah bagaikan singa, tapi nyalimu cuma pura-pura. Egi Durjana, Egi Durjana, kamu ada di mana? Egi Durjana, Egi Durjana, gak usah banyak drama. Berdaya sok main gertak, gayamu sok paling galak. Jadilah kesatria berani tanggung jawab, giliran dilawan suaramu senyap. Egi Durjana, Egi Durjana, kamu ada di mana? Egi Durjana, Egi Durjana, gak usah banyak drama. Egi Sujana keberatan ya, jadi tersangka katanya. Wah, ya emang nggak ada mbah. Di dunia ini nggak ada yang pengen jadi tersangka. Ya semua pasti keberatan lah ya. Jangankan orang yang orang yang benar, orang yang jelas-jelas bersalah saja yang nggak akan mau jadi tersangka. Contohnya ya Anda ini. Aku sebagai pengacara yang kebal hukum, tidak bisa dituntut, diperkarakan, ya baik pidana maupun perdata. Ya iyalah ketika sedang membela kliennya, intinya adalah sedang beracara. Nah ketika Anda mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi, ya kan, itu sedang beracara membela siapa? Kan nggak ada. Aduh mbak ujung-ujungnya ya kan saling sikut. Ini Samad ini kok nggak dipenjara nih? Kok nggak ditetapkan sebagai tersangka? Ini si Michael ini host Setannya TV kok nggak jadi tersangka ini? Tenang mbak, tenang ya. Anda kan ini dulu satu kubangan ya kan, satu kolam, dulu saling dukung ya. Ayo ke Solo, ke Jogja. Wah, seolah-olah mau ikut, ternyata Mbak Egi nggak ikut, ya kan? Udah tenang aja Mbak, nanti ada klaster 3, klaster 4, mereka pasti masuk, tenang aja ya. Kemudian itu, apa, pengacaranya Mbak Egi ya. Dengerin tuh netizen tadi ngomong. Ya, jangan
udah berhenti aja jadi pengacaranya Mbak Egy ya kan. Nggak akan didengerin karena Mbak Egy ini pengacara, profesor pula ya kan. Jadi pengacara ya macam kau itu walaupun istrinya ya kan nggak mungkin digubris. Ada. Ya teman-teman ya intinya kita tadi sudah ngelihat banyak komentar netizen, pernyataan netizen terkait Mbah Egy ya, yang keberatan ya, jumpa pers bahwa ya keberatan menjadi tersangka, mengaku tidak pernah diperiksa tapi tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Anda ini kan pengacara, seharusnya Anda lebih tahu daripada saya. Justru Anda nggak hadir ketika dipanggil sebagai saksi, itu menyebabkan Anda langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada pembelaan. Aduh, Egy ada aja kau ini ya. Ngaku profesor ahli hukum, tapi nggak jelas gitu. Aduh, nggak ngerti dah. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.